Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bermaterikan normalitas gen. Kelompok kami beranggotakan 1. Anggi Deswanti 2019 33070, yang kedua Dewi Setiawati 2019 33320, dan yang terakhir Lutfi Azizatun-Nisa 2019 33338. Pengertian uji normalitas gen. Gen normalitas yang dikembangkan oleh Heck 1998 adalah perbandingan skor aktual dengan skor gen maksimum. Skor gen aktual yaitu skor gen yang diperoleh siswa, sedangkan skor gen maksimum yaitu skor gen yang tertinggi yang mungkin diperoleh siswa. Definisi normalitas gen dalam suatu persamaan menurut Heck. Gen skor post-test kurangi skor pretest dibagi 100 kurangi skor pretest. Tanda kurung dalam persamaan di atas mengizinkan rata-rata kelas, nilai atau angka 100 menunjukkan skor ideal untuk hasil pembelajaran. Keuntungan normalis digunakan sebagai alat analisis. Keuntungan tersebut adalah ukuran sangat berbeda untuk setiap metode pembelajaran yang diterapkan, namun mengizinkan sebuah analisis konsisten untuk populasi siswa yang besar dan keadaan awal yang berbeda. Dengan kata lain, analisis ini dapat membandingkan pembelajaran siswa satu dengan pembelajaran lain dari institusi yang berbeda dengan latar belakang berbeda pula. Sebuah keuntungan yang dapat dikatakan luar biasa, bagaimana tidak, tanpa melihat kondisi awal sebuah perlakuan bisa dibandingkan. Rumus menghitung skor n-gen yaitu n-gen sama dengan skor post-test kurangi skor pretest dibagi skor ideal kurangi skor pretest. Keterangan skor ideal adalah nilai maksimal tertinggi yang dapat diperoleh. Adapun kategori perolehan nilai n-gen, yang pertama kurang dari 0 termasuk penurunan. Yang kedua, gen sama dengan 0 termasuk tetap. Dan yang ketiga, gen 0 sampai dengan 0,30 termasuk rendah. Yang keempat, gen 0,30 sampai 0,70 termasuk sedang. Dan yang terakhir, gen 0,70 sampai 1 termasuk tinggi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Dewi Setiawati. Mbak Dewi Setiawati, dipersilahkan. Contoh kasus menghitung normalitas gen. Penggunaan metode cooperative learning dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PPKN materi pers pada siswa kelas 11 SMA IT Nuridaya Surakarta tahun pelajaran 2019. Keterangan, jumlah sampel untuk kelas eksperimen sebanyak 11 orang siswa, sementara kelas kontrol sebanyak 8 orang siswa. Kelas eksperimen menggunakan metode cooperative learning, sedangkan kelas kontrol menggunakan metode konvensional learning. Skor ideal bernilai 100. Berikut ini merupakan nilai pretest dan post-test pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Jumlah sampel yang digunakan adalah 19, 11 diantaranya merupakan kelas eksperimen dan 8 diantaranya merupakan kelas kontrol. Ini merupakan nilai dari masing-masing siswa yang dijadikan sampel. Menghitung normalitas gen kelas eksperimen. Jadi, setelah kita mengetahui nilai yang diperoleh siswa pada pretest dan post-test, selanjutnya menghitung n-gen dengan menggunakan rumus n-gen sama dengan skor post-test dikurangi skor pretest dibagi skor ideal dikurangi skor pretest. Sebagai contoh yang tadi, skor post-test yang diperoleh adalah 86 dikurangi skor pretest yang diperoleh 70 dibagi
100 dikurangi 70. 100 merupakan skor ideal skor maksimal yang dapat diperoleh oleh siswa. Nah, setelah disamakan seperti ini, selanjutnya diperoleh hasil 16/30 sama dengan 0,533 atau 53,33%. Nah, ini merupakan hasil hitungan N-gain pada masing-masing siswa. Jadi, masing-masing siswa itu dihitung nilai N-gain-nya masing-masing, baik itu kelas eksperimen maupun pada kelas kontrol. Nah, setelah dihitung seperti tadi, selanjutnya kita dibuat tabel untuk memudahkan dalam melihat hasil perhitungan N-gain-nya. Setelah seperti ini dalam bentuk tabel, maka dicari rata-ratanya dengan menjumlahkan hasil uji N-gain-nya dibagi jumlah siswa. Nah, setelah itu diperoleh rata-rata. Untuk kelas eksperimen rata-rata 0,4355 atau 43,6%. Dan untuk kelas kontrol rata-ratanya 0,2652 atau 26,6%. Hasil uji normalitas gain berdasarkan hasil perhitungan uji N-gain di atas menunjukkan bahwa nilai rata-rata N-gain skor untuk kelas eksperimen metode cooperative learning adalah sebesar 0,4355 atau 43,6% dengan nilai N-gain skor maksimal 20% dan skor minimal 20% dan maksimal 71,43%. Sementara untuk rata-rata N-gain skor untuk kelas kontrol metode conventional learning adalah sebesar 0,2652 atau 26,6% dengan nilai N-gain skor minimal 6,25% dan maksimal 47,73%. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode cooperative learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran PPKN materi pers pada siswa kelas 11 SMA IT Nur Hidayah Surakarta tahun pelajaran 2019 dibandingkan dengan penggunaan metode conventional learning. Nah, berdasarkan tabel kategori tafsiran peningkatan N-gain tadi di atas, maka dapat disimpulkan juga bahwa penggunaan metode cooperative learning pada kelas eksperimen dapat meningkatkan hasil belajar kategori sedang dalam mata pelajaran PPKN materi pers pada siswa kelas 11. Sedangkan penggunaan metode conventional learning pada kelas kontrol dapat meningkatkan hasil belajar kategori rendah dalam mata pelajaran PPKN materi pers pada siswa kelas 11 SMA IT Nur Hidayah Surakarta tahun pelajaran 2019. Untuk selanjutnya, materi akan dibacakan oleh Lutfi Azizatun Nisa. Pengujian normalitas menggunakan SPSS. Untuk menjalankan normalitas menggunakan SPSS ini, kita terlebih dahulu mendownload aplikasi SPSS ini di komputer kita masing-masing. Selanjutnya kita bisa jalankan program SPSS, lalu pilih variabel view di bawah yang berwarna kuning. Jika sudah, kita akan mengisi properti variabel. Jika sudah diisi semuanya, maka nampak hasilnya seperti di gambar. Seperti kelas kelompok, kelas pretest dan posttest. Itu kita isi semuanya. Jika sudah terisi dan benar, maka hasilnya akan nampak seperti di gambar. Langkah selanjutnya adalah kita klik data view di samping variabel view bagian bawah. Lalu kita masukkan nilai pretest dan nilai posttest sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Misalnya di gambar tersebut ada kelompok 1 dan kelompok 2. Kita masukkan hasil dari pretest dan juga hasil posttestnya. Kita masukkan ke dalam kolom yang ada di SPSS tersebut. Langkah selanjutnya adalah kita menghitung selisih pretest dan posttest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Caranya dari menu SPSS itu kita klik transform bagian atas, menu bagian atas kita klik, lalu kita klik compute variable. Jika sudah, kita klik OK, sehingga akan muncul bagian analisis seperti gambar di sini di
bagian kanan. Berikutnya, untuk menghitung nilai rata-rata n-gain score dalam bentuk persen, caranya kita klik analis bagian atas, menu bagian atas, lalu kita klik lagi di deskriptif statistik, lalu kita pilih explore. Jika sudah, maka akan muncul kotak dialog explore. Selanjutnya kita masukkan variabel n-gain persen ke kolom dependent list. Kemudian, masukkan variabel ke kelas kelompok ke kolom faktor list, seperti di gambar. Jadi yang pretest kita masukkan ke faktor list, sedangkan n-gain score kita masukkan ke dependent list. Nah, berikut jika sudah benar, maka akan muncul menu seperti ini. Di situ ada tulisan MEAN. Kita bisa lihat rata-rata dari kelas eksperimen dan kelas kontrol. Terima kasih teman-teman sudah memberikan kesempatan kita untuk menjelaskan materi dari kami, yaitu uji normalitas n-gain. Mohon maaf jika dari kelompok kami ada salah kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.